Shalom anak-anak, salam sehat buat kita semua. Semoga selalu semangat dalam hidup dan terus semangat juga di dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini kita akan membahas dengan materi pecahan desimal ya. Kita akan masuk ke pecahan desimal. Oke, bagaimanakah kira-kira bentuk pecahan desimal? Mari kita lihat. Oke, perhatikan bentuk bilangannya. Nah, ini pecahan desimal. Perhatikan bilangan pecahan desimal berikut. Nah, bilangan desimal itu bentuknya seperti ini. Bilangan desimal itu bilangan yang ada komanya ya. Itu disebut bilangan desimal. Nah, macam ini. 3456,289 ya. Jadi kalau dia pakai koma itu dia namanya bilangan desimal. Nah, coba lihat ketentuan apanya. Nah, yang di depan angka ini, yang bilangan 3 ini, kalau bilangan yang di depan koma, ini kan ada yang di depan koma, ada yang di belakang koma. Nah, kalau yang di depan koma, dia cara membaca bilangannya seperti ini. Nah, bilangan ini dibaca ribuan, nah yang ini dibaca ratusan, ini dibaca puluhan, ini dibaca satuan. Nah ya, karena ini ada 4 angka ya. Jadi kalau misalkan ada 5 angka di depannya, misalnya di sini ada angka 7, berarti 7-nya itu dibaca puluh ribuan gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, jadi ini dibaca ribuan, ini dibaca ratusan, ini dibaca puluhan, ini dibaca satuan. Jadi konsepnya begitu dia kalau bilangan yang di depan koma. Nah, kalau yang di belakang koma cara membacanya seperti ini. Ini dibaca persepuluhan. Nah, di belakang koma ini yang satu angka di belakang koma persepuluhan. Baru di belakangnya lagi ini perseratusan. Jadi kalau satu angka di belakang koma, macam ini kan satu angka di belakang koma berarti persepuluhan, dua angka di belakang koma perseratusan. Nah, kalau tiga angka di belakang koma, yang 9 ini dibaca perseribuan. Ya. Jadi kalau misalkan ada 4 angka di belakang koma per 10 ribuan, begitu dan seterusnya. Oke. Nah, itulah untuk pemberian nama-nama dalam bentuk pecahan desimal. Jadi kita harus tahu posisi-posisi di depan koma itu bagaimana cara membaca bilangannya, di belakang itu bagaimana cara membaca bilangannya. Jadi kalau di belakang pakai per gitu ya. Persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Kalau ada lagi angka di belakang ini berarti 4 angka per 10 ribuan dan seterusnya seperti itu. Oke ya. Nah, begitu cara membaca bilangan desimalnya ya. Oke, bilangan di atas berarti bilangan yang ini ya. Bilangan yang ini. Bilangan di atas merupakan bilangan desimal. Nah, jadi bentuk seperti ini dinamakan bentuk bilangan desimal. Setiap bilangan yang berbentuknya ada koma itu dibaca bilangan desimal. Oke, bilangan desimal dengan 3 tempat desimal. Oke, 3 tempat desimal itu maksudnya 3 angka di belakang koma. Ini kan komanya. Nah, ini ada 3 angka, itu namanya disebut 3 tempat desimal. Artinya 3 angka di belakang koma. Maksudnya 3 angka di belakang koma. Karena memiliki 3 angka di belakang koma, karena dia memiliki 3 angka di belakang koma, maka disebut 3 tempat desimal. Jadi kalau ada 4 angka di belakang koma berarti 4 desimal atau 4 tempat desimal. 5 angka di belakang koma dibaca 5 tempat desimal. Begitu dia. Oke, paham ya? Oke, itulah untuk cara membaca dalam bentuk pecahan desimal. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di dalam pecahan desimal ada istilah nanti namanya pembulatan. Ya, di dalam bentuk bilangan pecahan desimal ada yang namanya istilah pembulatan. Nah, di dalam melakukan pembulatan pecahan desimal harus langkah-langkahnya harus kamu pahami. Nah, ini ada 3 konsep yang harus kamu pahami di dalam melakukan pembulatan bilangan desimal. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang harus kamu ikuti aturannya. Oke, tidak boleh lari dari aturan ini. Oke ya, kita lihat aturannya. Yang pertama, ini untuk melakukan pembulatannya ya. Oke, untuk membulatkan bilangan, untuk
untuk membulatkan bilangan satu desimal. Nah, kalau kita ingin misalkan membulatkan suatu bilangan desimal atau pecahan desimal menjadi satu desimal, kalau satu desimal maksudnya satu angka di belakang koma. Kalau misalnya kita mau dibulatkan dua desimal, berarti dua angka di belakang koma. Misalkan tadi bilangan desimalnya tadi kan ini dia. Nah, kalau misalkan kita mau buat satu desimal, ini berarti satu angka di belakang koma. Kalau kita mau bulatkan dua desimal, berarti dua angka di belakang koma. Ini dia. Kalau kita mau bulatkan tiga desimal, berarti tiga angka di belakang koma. Ya, tiga angka gini, gitu maksudnya. Nah, kalau seandainya yang pertama untuk membulatkan bilangan satu desimal berarti satu angka di belakang koma. Ya, untuk membulatkan dua desimal berarti dua angka di belakang koma. Untuk membulatkan tiga desimal berarti tiga angka di belakang koma. Itu maksudnya. Oke, untuk membulatkan bilangan satu desimal. Nah, untuk yang satu desimal ini langkah yang harus kamu lihat, perhatikan angka desimal yang kedua. Nah, misalkan bilangan yang ini tadi. Nah, ini sekarang kan kalau kita lihat ini kan ada tiga desimal nih, karena tiga angka di belakang koma, berarti tiga desimal. Nah, misalkan kita ingin membulatkan bilangan satu desimal, berarti kalau dibilang bilangannya dibulatkan satu desimal, berarti hanya kita buat angka di belakang koma itu hanya satu desimal aja. Nah, jadi yang ini dihilangkan. Itu maksudnya. Kalau kita hanya mau buat dua desimal, berarti kita hanya buat sampai dua angka aja di belakang koma, berarti yang ininya dihilangkan 9-nya. Gitu dia. Nah, katanya tadi yang konsepnya tadi kan begini. Untuk membulatkan bilangan satu desimal, perhatikan angka desimal di yang keduanya katanya. Nah, ingin membulatkan satu desimal ini, perhatikan angka yang di belakang satu angka ini nih, bilangan keduanya yang di belakang ini. Ya, itu dia. Oke, itu maksudnya yang bagian pertama. Untuk membulatkan bilangan satu desimal, perhatikan angka desimal yang kedua. Berarti ini angka desimal pertamanya kan ini yang keduanya diperhatikan. Nah, itu langkah yang pertama. Baru untuk membulatkan bilangan dua desimal, perhatikan angka desimal yang ketiganya dan seterusnya. Nah, ini dia. Sorry ya, sebentar. Nah, untuk membulatkan dua desimal ini, misal berarti dua angka ya, berarti kamu perhatikan bilangan yang ketiganya ini. Nah, untuk membulatkan bilangan tiga desimal, ini kan tiga desimal, berarti kamu perhatikan bilangan yang di belakang ini, bilangan yang keempatnya ini, gitu dan seterusnya. Ya, kita perhatikan bilangan yang di belakangnya, yang ingin dibulatkan. Ya, oke, itu konsep yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. Jika angka yang akan dibulatkan itu lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di depannya bertambah 1. Artinya begini, apabila bilangan, katanya jika angka yang akan dibulatkan, katanya jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maksudnya 5 atau lebih dari 5 itu maksudnya. 5 atau 5 atau lebih dari 5, maka angka yang di depannya bertambah 1. Maksudnya begini. Nah, misalkan bilangan yang di belakang koma ini katanya dia 5 atau lebih. Nah, ini kan udah lebih dari 5. Maka ini dibulatkan menjadi 1 lalu ditambahkan bilangan ke depannya. Nah, kemari. Apabila bilangan yang di belakang, misalkan kita mau membulatkan satu desimal, berarti kita perhatikan bilangan yang di belakang ini. Nah, apabila bilangan yang di belakang ini dia 5 atau lebih, maka bilangan 5 ini bisa menjadi 1 dan ditambahkan bilangan ke depannya. Nah, lalu yang di belakang ini menjadi hilang atau menjadi 0 gitu ya. Oke, begitu dia maksudnya artinya. Oke. Nah, jika angka yang dibulatkan lebih dari atau 5 atau lebih dari 5 itu maksudnya, maka angka di depannya bertambah 1 ya. Jadi angka yang di depannya ditambahkan 1. Baru yang ketiga, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, nah kalau misalkan kurang dari 5, maka angka yang di depannya tetap. Nah, ini tadi. Kalau yang ini misalnya angka yang di belakang ini tadi misalnya ini kurang dari 5, misalnya 2 inilah. Ini tadi kan udah 5 atau lebih dari 5 kan? Ini kurang dari 5. Maka angka yang di depan dia misalnya ada angka di depannya, di depan si 2 ini dia bilangannya tetap saja, tidak bertambah 1. Gitu dia. Tidak bertambah 1. Yang bertambah 1 apabila yang dibilangan di belakang itu 5 atau lebih besar dari 5. Maka dia menjadi 1 ditambahkan ke bilangan di depannya. Begitu dia. Nah, untuk lebih paham, kita lihat contoh-contohnya ya. Oke, misalkan ada sebuah bilangan
bilangan pecahan desimalnya seperti ini, 4,638. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ada 3 desimal ini. Kenapa? Karena ada 3 angka di belakang koma. Ya kan gitu ya. Nah, misalkan ada perintah disuruh dibulatkan sampai 1 desimal katanya. Nah, ini kan 3 desimal. Nah, disuruh perintahnya dibulatkan 1 desimal. Berarti kalau 1 desimal yang 2 angka di belakang ini hilang ini, nggak ada. Jadi hanya 1 desimal aja. Nah, apabila mau dibulatkan 1 desimal, katanya ingin dibulatkan 1 desimal, kamu perhatikan angka di belakangnya. Ini dia. Seperti kayak konsep yang ini tadi nomor 1 ini. Ya. Oke, perhatikan angka yang keduanya. Itu dia. Nah, ternyata angka yang keduanya ini dia kurang dari 5 ini. Jika angka ini mau dibulatkan, kan ini mau kita bulatkan. Lalu angka yang di belakangnya ini kurang dari 5 katanya. Jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka yang di depannya tetap. Nah, jadi angka yang di depannya ini tetap saja. Oke, jadi yang di belakang ini hilangkan saja atau jadikan 0 boleh juga. Ya, jadi begini dia. Angka desimal yang kedua adalah 3 kan gitu ya. Angka desimal yang kedua adalah 3. Nah, 3 ini kan kurang dari 5, maka dihilangkan. Jadi ini 3 dan 8 ini udah dihilangkan saja. Nah, jadi jawabannya 4,6 saja. Nah, ya. Oke, paham ya untuk yang pertama ya. Oke, yang kedua atau yang bagian B. 5,70642. Nah, ini kalau kita lihat ini ada 5 desimal ini dia. Ya, ada 5 desimal. Oke, ingin dibulatkan menjadi 2 desimal. Nah, kalau dibulatkan jadi 2 desimal berarti 1 2 berarti 3 angka di belakang koma ini hilang. Nah, jadi yang kamu lihat ini 2. Nah, kalau 2 yang mau 2 desimal yang mau dibulatkan, berarti kamu perhatikan angka yang di belakangnya nih. Nah, si 6-nya nih. Ya, gitu dia ya. Oke, angka desimal yang ketiga adalah 6. Nah, ini angka desimalnya yang ketiga ini 6. Nah, lebih dari 5. Nah, tadi katanya kalau dia 5 atau lebih dari 5, dia bilangannya jadi 1 lalu ditambahkan ke bilangan ke depannya kan gitu konsepnya tadi ya. Lebih dari 5 maka dibulatkan angkanya di depan 6 itu kan 0 bertambah 1 ya menjadi 1. Jadi tambahkan jadi angka ini menjadi 1 tambahkan ke angka yang di depannya. Nah, jadi ginilah dia hasilnya 5,71. Nah, ini tambahkan 6 ini ke angka 0 ini jadi 1. Oke, jadi 5,71. Oke, begitulah ini cara menjawabnya. Oke, sekarang kita lihat bagian C. Nah, ini kita lihat 7,638,524. Ada 6 desimal. Mau dibulatkan 3 desimal. Nah, 3 desimal berarti kamu hitung dulu 1 2 3. Nah, baru kamu lihat angka yang di belakang. Nah, kan 5. Nah, ini kalau 5 tadi konsepnya dia bertambah ya. Dia jadi 1 dan tambahkan bilangan ke depannya. Nah, ini dia. Angka desimal yang keempat, oke. Angka desimal yang keempat itu kan 5. Nah, ini dia. Maka dibulatkan angka di depan itu jadi 8 itu bertambah menjadi 1 ya. Bertambah yang 8 ini bertambah 1 menjadi 9. Nah, yang 5-nya ini dibulatkan menjadi 1 tambahkan ke depan yang bilangan 8-nya ini. Jadi 9. Jadi jawabannya 7,639. Nah, inilah yang 3 desimal itu. Oke, disuruh 3 desimal. Oke, seperti itulah cara melakukan pembulatan pecahan desimal. Oke ya. Oke, kita lihat selanjutnya contoh-contoh soalnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah mengubah bilangan pecahan menjadi pecahan desimal. Maksudnya pecahan biasa ini ya. Misalnya 5/13, 7/11. Nah, ini bagaimana cara mengubah menjadi pecahan desimal. Oke, kita bagi aja seperti biasa ke dalam bentuk pembagian ya. Kita bagi seperti biasa ke dalam bentuk pembagian. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Oke, contoh, nyatakan bilangan pecahan berikut ini sebagai pecahan desimal dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal. Nah, kalau ada perintahnya misalkan bilangan pecahan ini mau diubah menjadi kepecahan desimal, kita lihat kalau dibilang perintahnya nanti 2 desimal, nah berarti kalau misalkan kita bagilah pecahan desimalnya ini misalnya tidak habis-habis dibagi ataupun bilangannya ada tersebut, oke, kita lakukan aja langsung pembulatannya sampai 2 desimal. Berarti kalau dibilang 2 desimal, berarti kita cukup hasil baginya kita cari 3 desimal sampai 3 desimal aja dia. Ya, kalau misalnya dibagi 3 desimal berarti kita mencari hasil baginya sampai 4 desimal.
Kalau diperintahkan 3 desimal, tadi kita cari sampai 4 desimal saja. Kalau diperintahkan pembulatannya sampai 4 desimal, kita mencari hasil baginya sampai 5 desimal, begitu dan seterusnya ya. Nah, karena ini disuruh hanya 2 tempat desimal, berarti kita cukup mencari sampai 3 desimal saja. Oke ya, biar kita lihat cara perhitungannya. 5 dibagi 13. Nah, ini dia. 5 bagi 13 kan tidak bisa. Lalu langkah pertama kita buat 0. Ya, 0 dulu ya. 0 dulu, lalu 0 ini kita kali ke 13. 0 kali 13, 0. Kan gitu konsep pembagian. Oke, lalu 0 kali 13 kena 0. Baru dikurang hasilnya, ini 5. Nah, 5 ini dibagi 13 kan tidak bisa. Lalu tambah 0. Nah, 50 bagi 13 enggak, baru bisa kan? Berapa bisa dia? 3. Lalu 3 dikali 13, 39. Lalu dikurang lagi nih, hasilnya nanti 11. Lalu 11 dibagi 13 kan enggak bisa, tambah 0. Oke, dibagilah ke 13, hasilnya 8. 8 kali 13, 104. Baru kurangkan lagi balik, sisanya 6. Nah, 6 dibagi 13 tidak bisa, tambah 0. Nah, tambah 0 ya, baru dibagi 13, 4. Lalu 4 dikali 13 itu 52. Nah, ternyata di sini sudah sisa 8 dan ini sudah desimal, udah 3 desimal. Nah, cukup karena yang mau kita bulatkan itu kan hanya 2 desimal aja. Nah, kan hanya sampai 2 desimal yang kita mau bulatkan. Berarti kita hanya sampai 3 aja kita buat ya. Oke. Nah, itu maksud cara pekerjaannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, maka 5/13 itu kan 0,384. Nah, cukup sampai 3 desimal aja. Nah, ini akan kita bulatkan menjadi 2 desimal. Oke, ini dia. Dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Angka desimal yang ketiga, angka desimal yang ketiganya ini kan angka 4. Kurang dari 5, maka dihilangkan. Kurang dari 5 kan jadi hilang. Tidak boleh menjadi 1. Dia kalau dia 5 ini bisa jadi 1. Nah, kurang dari 5 maka dihilangkan jadi 0,38. 4 ini menjadi 0,38. Jadi inilah yang 2 desimal yang dimaksud. Oke ya, bisa ya dipahami ya. Oke, kita lihat yang bagian B-nya sedikit lagi. Nah, sekarang 7 dibagi 11. Konsepnya sama seperti A. 7 dibagi 11 berarti pertama kita bagi nggak bisa 0 dulu. Lalu 0 dikali dengan 11 hasilnya 0. Lalu dikurang, ini 7. Lalu 7 dibagi 11 nggak bisa lagi. Berarti kita tambah 0. Lalu setelah kita tambah 0, 7 bagi 11 itu 6. Oke, berarti 6 dikali 11. 6 kali 11 ini berarti 66. Lalu kita kurang, ini hasilnya 4. Nah, 4 dibagi 11 tak bisa, baru ditambah 0. Oke, lalu dibagi 11 lagi, 3 bisanya. 3 dikali 11 itu 33, dikurang nanti 7 sisanya. Lalu ini dibagi ke 11 nggak bisa, baru tambah 0 ya, baru dibagi 11. Ya, hasilnya 6, berarti 66 lah dikali 66 ini. Oke, sisanya 4. Nah, ini sini udah 3 desimal. Nah, hanya kita disuruh tadi 2 desimal, berarti sudah cukup. Ya, kalau tadi disuruh perintahnya 3 desimal, kamu carinya 4 desimal ini. Ya, kamu bagi lagi. Kalau disuruh 5 kalau disuruh tadi 4 desimal, kamu cari sampai 5 desimal, begitu dan seterusnya. Oke, jadi karena ini 2 desimal, kita bulatkan dia. Oke, ini ya. 7/11 berarti hasilnya 0,636. 3 desimalnya dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Angka desimal yang ketiga adalah 6. Ya, adalah 6. Lebih dari 5. Nah, berarti dia lebih dari 5, berarti dia bisa jadi 1. Oke. Oke ya. Lebih dari 5, maka dibulatkan angka di depan 6 yaitu 3. Nah, kita bulatkanlah 6 ini ke angka yang di depannya, bertambah 1 jadi 4. Jadi 0,64. Seperti itulah teknik cara melakukan pembulatan pembagian pecahan biasa menjadi ke pecahan desimal. Oke, dan begitulah teknik cara melakukan pembulatan pecahan desimal. Oke, nah yang berikutnya ini ada tugas soal. Nah, soal ini coba kamu lakukan pekerjaannya biar apa materi tadi yang disampaikan biar bisa dimengerti ya.
Jadi dikerjakan tugas soal ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya buat anak-anak sekalian. Eh, Salam sehat buat kita semua. Oke, sukses selalu. Selamat belajar.